Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasain perasaan ini? Udah kerja puluhan tahun, banting tulang siang malam, tapi kok ya tabungan rasanya segitu-gitu aja. Usia udah kepala 4, tapi di hati kecil ada suara yang bilang, kok rasanya belum siap buat banyak hal ya? Dana darurat tipis, investasi belum jelas mau kemana, cicilan masih panjang banget. Anak udah mulai masuk sekolah. Deg-degan gak sih? Gue yakin banget banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama. Jujur aja, gue juga kadang ngerasa gitu. Nah, di video kali ini, gue mau ngobrol santai sama kalian. Kita bakal bahas soal penyesalan finansial di usia 40-an. Dan kira-kira apa aja sih akar masalahnya? Tenang, ini bukan mau menggurui atau bikin kalian tambah panik ya. Justru, kita mau coba renungkan bareng. Siapa tahu obrolan ini bisa jadi titik balik buat kita semua. Biasanya nih, penyesalan di usia 40-an itu akarnya dari kebiasaan kita di usia 20-an sampai 30-an. Sayangnya, banyak dari kita yang dulu anggap sepele hal-hal ini. Padahal, dampaknya itu kerasa banget di jangka panjang. Ibaratnya kayak nabung dosa finansial gitu. Pas udah tua baru deh panen akibatnya. Yang pertama, ini nih penyakit banyak orang muda yang karirnya lagi bagus. Namanya lifestyle inflation. Begitu gaji naik, misal dari X juta ke Y juta, harusnya kan ada ruang buat ditabung atau diinvestasikan ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Langsung deh ganti HP model terbaru, motor baru, langganan semua aplikasi streaming yang lagi hits, tiap weekend nongkrong di kafe mahal ngikutin tren. Ya, itu sih nggak salah-salah banget ya. Siapa juga yang nggak mau menikmati hidup. Tapi kalau semuanya terus-terusan dinaikin tanpa ada alokasi buat nabung atau bangun aset, ya ujung-ujungnya habis gitu aja tanpa disadari. Ini bahaya banget loh. Kalau kebiasaan ini diteruskan dari muda, pas udah masuk usia 40-an, kamu baru sadar deh. Walaupun gaji udah gede, tabungan kamu tetap tipis. Semua kenaikan penghasilan itu cuma numpang lewat doang. Nyesek nggak sih? 2. Nggak punya peta hidup. Jalan terus tapi nggak tahu mau kemana. Kesalahan kedua yang nggak kalah sering itu adalah nggak punya perencanaan jangka panjang. Kita kerja keras, sibuk dari pagi sampai malam, tapi rasanya kayak lari di tempat, tanpa arah. Coba deh jujur, pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri, gue pensiun umur berapa ya nanti? Tabungan gue harusnya berapa sih waktu usia 40 tahun? Dana darurat gue cukup nggak ya? Kalau anak gue sekolah 10 tahun lagi, biayanya gimana? Kebanyakan orang pasti jawabannya nggak tahu. Kita ini kebanyakan sibuk ngejar target kantor, deadline, promo, tapi lupa bikin target buat hidup kita sendiri. Makanya, pas udah masuk usia 40-an, baru deh panik. Dana darurat belum aman, pensiun belum jelas, cicilan masih seabrek, dan anak udah mau sekolah. Semua itu karena dari awal kita nggak punya blueprint hidup. Kita jalani hidup kayak lagi nyetir mobil, tapi nggak tahu mau kemana tujuannya. 3. Nyaman di zona tunggal. Cuma punya satu sumber duit. Yang ketiga ini yang paling krusial. Nggak punya sumber penghasilan lain. Banyak dari kita yang nyaman banget sama gaji bulanan doang. Padahal dunia kerja itu nggak stabil loh. Bisa aja tiba-tiba kena PHK, performa menurun, atau bahkan perusahaan bangkrut. Kalau cuma punya satu sumber pendapatan dan itu hilang tanpa backup, kamu bakal merasa ketakutan soal finansial. Kamu bakal bingung gimana bayar cicilan bulan depan. Gimana kalau anak sakit dan butuh biaya besar? Dan yang lebih parah, kamu nggak punya ruang buat ngambil keputusan hidup yang kamu inginkan. Makanya, penting banget buat cari penghasilan tambahan sejak awal. Entah dari freelance, bisnis sampingan, atau mulai investasi pelan-pelan. Kalau dimulai dari muda, 10-15 tahun ke depan itu bisa jadi penopang utama hidupmu loh. 4. Malas belajar soal duit. Padahal penting banget. Terakhir yang sering dianggap remeh adalah nggak belajar soal uang. Bayangin deh, selama 12 tahun sekolah, bahkan kuliah, pelajaran tentang keuangan pribadi itu hampir nggak ada. Tapi pas sudah kerja dan mulai dapat uang, kita langsung dihadapin sama dunia nyata. Pajak, cicilan, asuransi, investasi, inflasi, dana pensiun. Dan kamu harus ngerti itu semua sendiri. Kalau kamu nggak punya inisiatif buat belajar, nggak cari informasi, nggak baca buku atau nonton video kayak gini, ya wajar aja kalau banyak orang nyesel di usia 40-an. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak tahu apa yang harusnya mereka tahu.
Semua kesalahan ini emang nggak kelihatan langsung, nggak kelihatan dalam sebulan atau setahun. Tapi 10 tahun kemudian, kamu baru nyadar, seharusnya gue mulai investasi lebih awal. Kenapa dulu gue boros buat hal yang nggak penting? Atau coba dulu gue belajar keuangan, pasti hidup gue bakal beda. Jujur aja, masuk usia 40 itu nggak cuma soal angka, tapi soal kenyataan hidup yang tiba-tiba muncul dan nunjukin sisi aslinya. Di usia ini, banyak orang mulai ngerasain tekanan yang dulu nggak pernah kepikiran waktu masih muda. Ironisnya, itu bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena banyak hal yang nggak mereka siapin dari dulu. Pernah nggak ngerasain bangun pagi, kerja Senin sampai Jumat, kadang sampai malam banget, tapi tetap aja merasa nggak ada perkembangan? Rasanya capek banget, tapi hidup kayak stuck gitu aja. Itu bukan karena kamu males, tapi karena kamu bawa beban berat. Dan sebagian besar beban itu adalah masalah finansial. Penyesalan pertama, flashback ke masa lalu. Penyesalan pertama yang paling kerasa adalah waktu kamu mulai flashback ke masa lalu. Kamu pasti mikir, kenapa dulu nggak nabung lebih banyak? Kenapa ambil cicilan gede cuma buat gaya? Kenapa nggak mulai belajar investasi padahal udah sering dengerin soal itu? Dan yang paling nyakitin adalah, kamu nggak bisa balik ke masa lalu buat benerin semuanya. Yang kamu bisa lakuin sekarang cuma nerima akibatnya. Kalau penyesalan itu kamu biarin aja, lama-lama bisa berubah jadi rasa gagal. Kamu mulai mikir, gue umur 40 tapi belum punya apa-apa. Sementara teman-teman udah pada punya rumah, mapan, dan gak khawatir soal dana pensiun. Kamu jadi merasa insecure, terus bandingin diri sama orang lain. Apalagi sekarang ada media sosial yang bikin segalanya kelihatan lebih sempurna. Itu baru soal mental aja. Generasi sandwich, beban makin berat. Belum lagi beban dari tanggung jawab hidup yang makin berat. Di usia 40-an, biasanya kamu udah jadi penopang keluarga, bukan cuma untuk anak dan istri, tapi juga orang tua. Kondisi kayak gini sering disebut generasi sandwich. Kamu terjepit di tengah, yang muda butuh biaya, yang tua juga, dan kamu yang harus nutupin semuanya. Misalnya, anak kamu baru masuk SD, tapi biaya sekolah sekarang udah nggak murah. Kamu harus mikirin uang pangkal, seragam, buku, les tambahan, dan segala macamnya. Sementara itu, orang tua kamu mulai sakit-sakitan. Ada biaya rumah sakit, obat, kontrol dokter, dan kadang nggak ditanggung asuransi. Cicilan rumah masih 8 tahun lagi, dana pensiun pun belum ada sama sekali. Coba bayangin, betapa beratnya tekanan mental yang harus kamu hadapi setiap hari. Belum lagi tekanan di pekerjaan. Di usia segini, ekspektasi kantor makin tinggi. Kamu dituntut buat jadi panutan, ngurusin tim, ngadepin target yang nggak realistis. Di balik semua itu, kamu nggak boleh terlihat lemah, nggak boleh ngeluh, nggak boleh down, karena kamu udah senior. Padahal di dalam hati kamu ngerasa capek banget. Kamu pingin istirahat tapi nggak bisa. Kamu pingin resign tapi nggak berani. Karena tahu kalau lepas kerjaan sekarang nggak ada backup, tabungan minim, penghasilan tambahan nggak ada, dan kebutuhan bulanan tetap harus jalan. Akhirnya, kamu hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Begitu hidup dalam kondisi ini, lama-lama kamu bakal ngerasa kehilangan harapan. Kamu mikir, udah telat, nggak bisa mulai dari nol lagi. Usia udah segini, mau ngapain lagi? Pikiran kayak gini pelan-pelan bisa ngeremukkan semangat hidupmu. Kamu jadi apatis, jalani hidup kayak robot, nggak punya tujuan, nggak punya impian lagi. Padahal itu bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu udah terlalu lelah buat mikir jernih. Tekanan finansial itu bisa bikin mentalmu kabur, bikin kamu ngerasa kecil, nggak berharga, dan nggak punya masa depan. Tapi, percayalah, itu semua bukan akhir dari segalanya. Masalahnya cuma satu, kamu nggak pernah diajarin gimana cara ngatur hidup, ngatur uang, dan ngatur harapan. Sekarang kamu mulai sadar, sayangnya udah terlanjur di usia 40-an. Tapi itu nggak berarti kamu harus stuck. Memang berat, tapi bukan berarti hidupmu nggak bisa diperbaiki. Yang penting sekarang, kamu udah tahu kalau beban ini nyata, dan kamu mulai buka mata. Kalau kamu bisa jujur sama diri sendiri tentang kondisi sekarang, itu langkah pertama buat bangkit. Jadi, walaupun udah sadar dan mungkin menyesal dengan keputusan-keputusan keuangan di masa lalu, gue mau bilang satu hal, semuanya masih bisa diperbaiki. Nggak bisa balik ke usia 25, tapi sekarang kamu masih punya waktu buat riset. Bukan cuma soal angka di tabungan, tapi juga cara berpikir, cara ngatur uang, dan arah hidup ke depan. 1. Berani hadapi kenyataan, audit keuanganmu. Langkah pertama yang paling penting adalah berani ngelihat kondisi sekarang. Duduk sebentar, buka catatan, dan hitung semuanya. Asetmu berapa,
utang total berapa, cicilan apa aja yang masih jalan, penghasilan tiap bulan, dan pengeluaran asli tiap bulan. Karena selama kamu nggak tahu posisi kamu sekarang, kamu nggak akan tahu harus melangkah kemana. Seringkali orang panik karena nggak pernah ngelihat kondisi keuangan secara utuh. Setelah dihitung-hitung, ternyata masih bisa bertahan kok. Cuma butuh strategi. 2. Beresin kebocoran, musuh dalam selimut. Setelah tahu kondisi nyata, langkah berikutnya adalah beresin kebocoran. Kebocoran keuangan itu musuh yang paling licik. Tanpa sadar, tiap bulan kamu bisa bocor ratusan ribu bahkan jutaan buat hal-hal kecil yang nggak perlu. Langganan aplikasi yang nggak kepake, beli kopi tiap pagi, belanja online cuma karena diskon, beli barang cuma biar nggak ketinggalan tren. Nggak perlu langsung pelit, tapi kamu harus ngerti mana yang penting buat kebutuhan dan mana yang cuma buat ego. 3. Bangun pondasi kuat, dana darurat, dan proteksi. Kalau kebocoran udah beres, langkah selanjutnya adalah ngebangun pondasi finansial yang kuat. Mulai dari hal paling dasar dulu. Dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Kenapa itu penting? Karena dana darurat itu yang jadi penyangga pertama kalau ada masalah tiba-tiba. Sakit, kena PHK, usaha turun. Ini yang bakal nyelamatin kamu supaya nggak kebobolan utang lagi. Proteksi juga nggak kalah penting. Cek lagi asuransi kesehatan dan jiwa, apalagi kalau ada tanggungan. Ini bukan cuma buat orang kaya, tapi buat siapa aja yang nggak mau ambil resiko besar. Lalu, hapus utang konsumtif. Kalau ada utang buat hal yang nggak nambahin aset, buru-buru bayar. Nggak perlu cari gaya. Nggak usah maksa hidup kelihatan keren. Belajar buat bilang cukup sama diri sendiri. 4. Bikin duit tambahan, jangan cuma satu. Setelah pondasi aman, baru mulai bangun penghasilan tambahan. Jangan cuma bergantung sama gaji doang. Coba pikirin, skill apa yang bisa kamu jual? Hobi apa yang bisa kamu monetisasi? Sekarang banyak peluang usaha kecil yang bisa dicoba. Freelance online, jual produk digital, dropship, atau jadi konsultan kecil-kecilan di bidang yang udah kamu kuasai. Nggak perlu langsung gede, yang penting konsisten dan berkembang. 5. Investasi ilmu keuangan, paling berharga. Satu hal yang nggak kalah penting adalah belajar soal uang. Ini investasi paling penting yang bisa kamu lakuin. Karena kamu bisa punya uang miliaran, tapi kalau nggak ngerti cara ngatur, habis juga. Sisihin waktu buat baca buku keuangan, ikut webinar, nonton video edukatif, atau ngobrol sama orang yang udah berpengalaman. Ilmu finansial itu bukan bakat, itu bisa dipelajari. 6. Bikin rencana jangka panjang. Ada tujuan hidup. Dan yang terakhir, mulai bikin rencana jangka panjang. Tulis, kamu pengen pensiun umur berapa? Butuh penghasilan pasif berapa per bulan? Anakmu butuh dana pendidikan berapa tahun lagi? Rumah mau lunas kapan? Bikin target yang realistis dan pecah jadi langkah-langkah kecil. Jangan merasa terlambat dan terus malas bergerak. Penyesalan itu memang bagian dari hidup, tapi jangan biarin penyesalan itu nguasain kamu. Kadang kita terlalu fokus sama kesalahan yang udah terjadi dan akhirnya lupa kalau masa depan masih terbuka lebar. Yang paling penting, jangan terus-terusan ngerasa bersalah. Kenapa? Karena penyesalan itu bukan buat bikin kamu terpuruk. Justru penyesalan itu harus jadi alarm buat kamu berubah, buat kamu mulai bertindak. Ingat, banyak orang sukses yang justru jadi sukses setelah pernah jatuh dan ngerasain penyesalan. Mereka nggak biarin penyesalan itu nguasain hidup mereka. Mereka justru gunakan itu sebagai batu loncatan untuk bangkit dan jadi lebih baik. Lihat deh, orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan itu beda. Mereka nggak pernah nyalahin keadaan atau orang lain. Mereka fokus sama apa yang bisa mereka kontrol, yaitu tindakan mereka ke depan. Mereka nggak hidup di masa lalu, mereka melangkah maju. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa penyesalan itu datang, anggap aja itu sebagai tanda kalau kamu harus mulai berubah. Jangan tinggal di zona nyaman penyesalan, tapi ambil itu sebagai energi positif buat ngebentuk masa depan yang lebih baik. Mungkin kamu merasa udah terlambat atau udah kebanyakan kesalahan di masa lalu. Tapi percayalah, selama kamu masih hidup dan bisa berpikir, kamu masih punya kesempatan. Semua orang punya peluang buat berubah, termasuk kamu. Kamu nggak harus langsung sempurna, tapi yang penting adalah mulai bergerak. Perubahan itu nggak harus besar-besar, pelan-pelan juga nggak masalah. Mulailah dengan langkah kecil dan kamu bakal kaget dengan hasilnya nanti.
Jangan biarin usia 40 jadi alasan buat berhenti, tapi justru jadi alasan buat memulai babak baru dalam hidup kamu. Jadi, ayo mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, dan jangan tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu ya sekarang. Kamu udah tahu apa yang harus diubah. Sekarang saatnya buat bertindak. Jangan lagi nunggu alasan buat nggak mulai. Ingat, perjalanan menuju perubahan itu dimulai dari langkah pertama. Dengan langkah pertama itu, kamu bakal mulai merasakan perbedaan. Ayo, hadapi masa depan dengan optimis dan jangan biarkan penyesalan menghalangi langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.